Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nabila Yunita, absen 8 dari kelas 11 IP 1. Nama saya Elvina Sumadalikinasi dari absen 11 kelas 11 IP 1. Nama saya Kesya Ulamedina dari absen 18 dari kelas IP 1. Nama saya Sabrina Nurul Leisa dari absen 30 dari kelas 11 IP 1. Jadi di video kali ini kami akan membuat video tentang tugas ekonomi materi pajak. Pengertian pajak. Aduh, aku bingung banget nih, pusing. Kamu kenapa, Kesya? Jadi aku itu nggak mudeng tentang pajak. Pajak itu apa sih? Oh, kamu bingung? Nah, jadi pajak itu artinya adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Nah, pajak itu berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak itu juga bersifat memaksa loh dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya, saat kamu bayar pajak, kamu nggak akan merasakan keuntungan apa-apa. Misalnya, uang tabungan kamu bertambah gitu. Oh, jadi gitu ya Cel pengertian pajak? Iya, Kesya, kamu udah paham kan? Udah, makasih ya. Fungsi pajak. Kok sekarang kalau beli sesuatu harus ada pajaknya ya? Fungsi pajak itu apa sih? Jadi fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budget item. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Yang kedua ada fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemaratan. Dalam fungsi ini pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Yang terakhir, yang keempat, ada fungsi pengatur atau regulasi. Kalau fungsi pajak yang satu ini digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Jadi itu. Oke. Apakah kamu sudah paham? Sudah. Manfaat pajak. Banyak banget materi pajak. Aduh, El, aku bingung banget deh. Sebenarnya manfaat pajak itu kan banyak banget. Emang manfaat pajak itu apa aja sih? Nah, manfaat pajak itu secara umum ada 4. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara yang bersifat memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Oh, jadi manfaat pajak itu ada 4. Ya, Ternyata banyak ya, dan aku pun baru tahu. Terima kasih, Elvina. sama-sama. Tarif pajak. Halo Kesya. Hai Sabrina. Aku mau nanya nih, kan di pajak ada tarif-tarifnya. Nah, di pajak itu tarif pajak sifatnya apa aja sih? Iya dong, di pajak itu ada tarif. Jadi di pajak itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama tarif pajak proporsional atau sebanding, yaitu tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang kedua ada tarif pajak tetap atau konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, besar atau jumlah yang dibayarkan itu sama. Yang ketiga ada pajak regresif atau menurun. Jadi tarif pajak regresif adalah pajak yang menggunakan presentasi yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat ada tarif pajak progresif atau meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam suatu pengenaan tarif pajak kendaraan bahwa presentasi pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Oh, jadi seperti itu. Aku baru tahu. Terima kasih ya Kesya. Ciri-ciri pajak. Aduh, bingung. Ciri-ciri pajak banyak banget. Cara singkatnya apa sih, Cel? Nah, jadi ciri-ciri pajak itu ada 3. Yang pertama itu pajak merupakan iuran sebagai kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang. Terus yang kedua, pemungutan pajak bersifat memaksa, terus-menerus, dan juga rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Lalu yang ketiga itu penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam melayani kepentingan rakyat.
Jadi kamu gak usah bingung karena ciri-ciri pajak tuh cuma ada 3 aja. Oh iya, jadi gitu ya. Terima kasih ya, Cel. Contoh 1. Cara menghitung gaji neto atau bersih. Jadi diketahui Siska memiliki gaji sebesar 10 juta per bulan, maka untuk menghitung gaji neto dalam 1 tahunnya adalah jawab. Jadi 10 juta dikali 12 bulan itu sama dengan 120 juta per tahun. Nah, dari hasil di atas maka bisa disimpulkan bahwa gaji Siska yang akan digunakan untuk menghitung PPh 21 adalah sebesar 120 juta. Contoh kedua, menghitung gaji masih bruto atau kotor. Nah, Jupi memiliki gaji sebesar 10 juta per bulan. Namun, Jupi perlu membayar biaya jabatan sebesar 5%. Maka gaji Jupi dalam 1 tahunnya adalah, jadi penghasilannya itu biaya jabatan 5% dikali 10 juta. Terus ini 10 juta dikali 5% itu sama aja 500.000. Jadi 10 juta dikurangi 500.000 sama dengan 9.500.000. Lalu penghasilan bersihnya adalah 9.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 114 juta per tahun. I fucking